Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Okay, so today our topic is about football. Kita hari ini akan membincangkan bagaimana sih football itu tidak hanya dilihat dari segi entertainment. Karena kan saat ini kita kan masih menjadi peminat ya. Kita masih menjadi penikmat saja, belum menjadi pemain. Benar? Adakah di sini yang sudah jadi pemain sepak bola? Belum. Kalau cuma main aja pernah? Pernah kan? Pernah nggak kak? Pernah. Saya juga pernah dulu pas kecil. Sekarang ya enggak tentunya. Nah, kita akan mengupas di sini. Kebetulan kita punya beberapa expert ya dengan pola pikir mereka masing-masing, dengan sudut pandang mereka masing-masing. Di sini Kak Adi, Kak Vales dan juga Kak Royan. Kak Adi dan Kak Vales ini sebenarnya memiliki sudut pandang yang sama, yakni melihat bagaimana football itu bisa menumbuhkan nilai-nilai kehidupan. Misalnya, apa Kak? Misalnya kejujuran, kemudian apa? Sportivitas, kemudian juga kekompakan dan lain sebagainya, betul? Oke, nah di sini kita akan sharing terkait hal tersebut. Dan juga Kak Royan di sini melihat dari sudut pandang yang berbeda, bagaimana ada apa istilahnya, kemungkinan bagaimana football itu menjadi apa, titik di mana perputaran ekonomi itu akan tumbuh. Akan mengupas satu persatu, mungkin bisa kita mulai dulu dari yang tadi topik yang awal, yaitu bagaimana football itu bisa menumbuhkan nilai-nilai dan juga karakter dalam diri kita sebagai penikmat ya, bukan sebagai pemain. Mungkin dari Kak Vales atau Kak Adi boleh sharing? Yes, Kak Vales, you go first. Okay, just share your idea. Pertama sepak bola itu bukan cuma tentang cuma bertanding, cuma menang kalah, tapi juga ada moralnya. Sepak bola itu juga bisa buat belajar buat kehidupan, karena di sepak bola itu kita harus jujur, kita harus bekerja sama tim. Habis itu kita juga harus bisa berkomunikasi sama teman. Kalau kita nggak bisa komunikasi ya jadinya kalah karena gitu. Oke, kalau Ryan mau menanggapi? Saya sama sih kayak Mas tapi sepak bola itu bisa juga dibuat pelajaran dari tim, kayak tentang tim, kayak kerja sama tim gitu. Jadi penting sih, paling penting Kekompakan. kekompakan ya kalau di football ya. Kalau menurut Kak Adi gimana? Menurut saya sepak bola juga dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental, karena bermain dan menonton sepak bola dapat membuat orang lebih bahagia dan rileks. Okay, yeah, that's interesting. Then my question is, in my point of view as a girl, yang mungkin belum terlalu tertarik di dunia sport seperti sepak bola, mungkin kalian bisa share kenapa kalian tertarik untuk membicarakan atau mendiskusikan tentang football, instead of, for example, you talk about investment or maybe business or maybe e-sport like Mobile Legends and so on. Why you interested to talk about football? Can you share your idea? Yes, you go first. Sebenarnya kalau saya nggak terlalu menarik ke dunia e-sport. Then? Saya juga tidak terlalu mahir untuk game seperti itu. So you prefer to sport activity like football? Okay. What about you, Kak? You're interested to talk about this? Itu karena dari dulu itu udah pernah ikut klub. Oh iya. Ya, makanya kalau perempuan itu kan kita Sudah. Oke, mungkin Kak Raya. Kalau saya sebenarnya saya nggak terlalu suka untuk kayak football gitu, cuma
menurut saya bisa football itu gara-gara apa tuh, football kan sportnya kan lumayan gede komunitasnya, komunitas sih udah kan besar, jadi kayak orang-orang pasti tahu juga kalau masalah football itu. Okay, so all of you stated that this discussion actually is based on your own interest. I mean, personal interest, right? So, for example, for me, maybe I don't talk about makeup or fashion because that's my interest. But all of you said that your interest is in sport. My question is, why it should be football? Why not like badminton or maybe sepak takraw or jogging, for example? Why it should be football? Yes? Who will share the idea? Why you choose this activity, not other sport, for example? Yes, Alex? Karena dulu itu sukanya bola, suka olahraga yang lain. Paling sukanya cuma dikit kayak renang, kalau nggak basket, kalau nggak pingpong. Okay, what about you? Saya memilih football soalnya itu banyak pengikutnya sama sepak bola adalah olahraga yang paling populer di dunia saat ini. Oh yeah. Oh, what about you, Kak Lia? Sepak bola sebenarnya kan dari dulu emang udah kayak gede banget yang banyak peminatnya. Terus juga apa tuh, kayak sepak bola itu kan juga apa tuh, pasti kalau dari kecil pasti juga diajarinnya gitu, pas waktunya mau main-main gitu. Jadi kan kayak football itu kayak enak lah. Do you ever join football club? No, only Kak Fales here. Maybe Kak Adi also? You ever join the club? Yes? For now, no. But the previous? Yes or no? You ever join or no? Pernah join club? Yes. Okay. Okay. Then now my question is, how you got the information? So I read your article and you write down your idea, also your opinion, and then my question is how you got the data, like where you find this kind of information. Yes, maybe Kak Aya? Saya dapat data-data ini tuh kayak dapat dari website online, sama juga kan misalnya ada kayak history gitu di habis kayak aplikasi nonton pertandingan sama kayak analisis gitu. Jadi kan banyak kali ada videonya, terus jadwal permainannya sama lain. Jadi Kak Adi? Saya informasi tentang sepak bola ini di satu artikel namanya itu BBC Sport. Itu mengungkap ada berita main transfernya ke mana dan juga jadwal main timur. Okay. What was your Ya itu sama kayak artis Royal. Awalnya itu cuma nyari dari hasil pertandingan itu sama hasil statistiknya. Tapi habis itu nyari-nyari buat kayak berita yang dapat itu di BBC Sport. Oke, BBC Sport. Oke. Nah, sekarang pertanyaan adalah saya pengen tahu nih, teman-teman itu ketika mendapatkan informasi kan otomatis ketika kita mau menulis, kita membutuhkan sebuah informasi, benar? Oke. Nah, bagaimana cara mendapatkan informasi? Tadi sudah dijelaskan dengan mencari website, berita, video, for example, or video observation at the same time. But my question is, how do you know that this information is correct? Gimana kita tahu kalau
data atau informasi yang kita dapat itu kredibel, benar, tidak hoax. Misalnya tadi dari jual sepatu ya kan, misalnya ternyata misalnya jual sepatu yang dijual ini udah viral dan dia laku dari ribuan stok misalnya, itu kan informasi. Nah, apakah informasi yang kita dapat itu valid? Kita tahu dari mana? Cuma mungkin ada yang mau share. Gimana kita tahu kalau informasi yang kita dapat itu valid? Atau bagaimana kita cara mendapatkannya? Yes? Apa Les? Kalau saya itu kemarin kan itu di BBC seperti itu nemu kalau ada kiper pemain yang mukul lawannya. Habis itu saya cari tahu lewat itu pertandingan langsungnya. Dari Terus itu. itu benar. Ya. So you what is that? Mengecek 2 kali. Yang pertama kita mendapatkan informasi, kemudian cek secara langsung apakah benar di recordnya. Gitu. Okay, next. Maybe ke Adi or ke Aruna. Yes, who go first? Adi. Kalau saya juga sama kayak Mas Kak, dari berita-berita misal kata pemain cedera kayak patah tulang, terus saya cek di YouTube, terus saya cek pertandingan itu beneran ada pemain cedera. Benar ada pemain cedera. Berapa juga? Pokoknya kalau mau mastiin kalau informasinya benar itu waktu itu aku cari di lebih dari satu website. Jadi kayak waktu itu pernah di website ESPN sama BBC juga sama kayak mereka. Terus itu coba lagi lihat di website lain karena ya benar. Betul, berarti kan kita harus mengecek berulang kali ya. Kita tidak bisa mendapatkan misalnya satu informasi kita dapatkan terus kita langsung oh ya benar nih. No, we cannot do that. Kita harus cek ulang, pastikan bahwa informasi yang kita dapatkan itu benar-benar kredibel, benar-benar benar. Okay. And now my question is, gimana atau kenapa kalian prefer untuk talk about the character, also the value in the football? I mean, dari sudut pandang yang berbeda. Biasanya kan orang kalau membicarakan tentang football, mungkin dia akan mereview salah satu klub misalnya, atau dia akan mereview harga tiket nontonnya misalnya. Itu kan lebih banyak kita ketahui ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, kenapa kalian justru lebih tertarik untuk mengulas atau membahas nilai-nilai dan juga karakter yang ada di sepak bola itu? Maka tidak membahas karena klubnya aja lah. Aku mau deskripsikan misalnya MU, Barcelona gitu misalnya. Kenapa malah justru membahas nilai-nilai atau karakternya? Gitu. Mungkin Kak Faris atau Kak Adi dulu? Yes? Karena biasanya itu fans-fansnya sama kadang juga pemainnya itu ada yang kayak nggak respect sama lawannya gitu. Jadi biasanya kalau udah kalah banyak itu nggak terima, tiba-tiba ejek-ejekan terus ya langsung untuk itu kayak kiper yang tadi itu yang di BBC itu. Terus habis itu biasanya kalau matchnya misalnya di pertandingan besar itu kan yang kalah pasti diejek-ejek terus. Makanya bahas ini biar bisa merubah sikapnya yang satu ejek-ejek sama ya kayak gitu. Oke, jadi tujuan tulisan ini sebenarnya apa sih? Buat menjelaskan kalau walaupun timnya kalah itu nggak boleh saling ejek-ejekan, harus respect sama tim. So you want to share the value that we have, that we should have as a fans, right? Okay, what about you? What? Sepak bola itu bukan cuma Yes. main ngawur atau seenggaknya main umpan-umpan sama tim, tapi juga
nonton strategi sama harus ada fans yang support sama timnya. Soalnya di Indonesia ini ada kasus pertandingan yang ricuh fansnya sampai kondisinya lari ke stand. Oh ya, itu pernah kejadian di Malang salah satunya ya kan, pernah ngikutin beritanya di apa stadion apa namanya? Masih tahu? Ya, di stadion Kanjuruhan itu dulu sempat ramai ya dibahas. Nah, itu kan berarti apa yang salah sebenarnya dari kejadian tersebut? Kalau dari sudut pandang The Boys nih, as a fans, kita pengen tahu sebenarnya apa sih? Apa menurut kalian yang salah? Apa yang harus dibenahi dari kejadian? Stadionnya jelas, besar, oke. Terus others? Apa lagi? fansnya. Sure. Oh, what it is? sikap. Yes. What kind of sikap you mean? Kalau nonton bola itu jangan sampai kayak terlalu itu lah. Fanatik. Iya, Hmm. nanti bisa kayak jadi kayak gitu, nanti saling cek-cekan, habis itu gitu banget, nanti kondisi. Okay, that's right. And then now my question is, dalam proses penulisan satu artikel ini nih, sekarang kan sudah jadi ya, dan prosesnya kan panjang ya kan, kalian harus mencari informasi dulu, harus baca, observasi, review ya kan, kemudian juga menuliskan outline, baru kemudian kalian menuliskan full artikelnya. Betul? Nah, sekarang saya pengen tahu nih, gimana sih tips and trick dan juga apa kesulitan dan kemudahan dan apa yang bisa kalian dapatkan dalam proses penulisan. Siapa dulu? You go first. Dalam proses penulisan artikel ini, apa sih kesulitan, kemudahannya, mungkin juga apa yang menurut kalian setelah aku menulis ini ternyata aku tahu bagaimana caranya mendapatkan informasi atau apa misalnya. Yang cara-caranya tuh yang pertama itu pasti kita harus cari kayak website yang benar. Kalau bisa kita dapatnya itu dari website yang benar-benar terkenal lah, kayak udah high banget kualitinya. Terus kalau udah kita bisa cari lagi di beberapa website mungkin adalah yang infonya itu mungkin kayak ada yang lebih dikit yang mungkin yang nggak dicantumin di website. Terus untuk kayak kesusahannya itu buat cari yang benar-benar info yang mendalam banget itu kayak jadi kan jarang gitu kalau ada info yang gitu. What about you? Kalau saya itu di pertama itu harus nyari artikel atau berita-berita itu yang sesuai sama topiknya dulu. Habis itu diambilin di kayak dulu yang sekiranya buat di parafrase tulis ulang lagi. Habis itu kalau sudah kayak itu tinggal ditambahin sesuai yang kita mau tulis dari artikel outline-nya. Oke. So talking about the outline. Oke, gimana sih menurut Kak Vales ini pentingnya punya outline as a guide in the process of writing an article? Kalau menulis artikel itu harus punya outline dulu. Jadi biar kalau misalnya di tengah-tengah itu udah habis semua ininya, itu bisa ngambil sedikit dari outline-nya, habis itu dicobakan biar banyak. Okay. So you use your outline as a guide in the process of writing, right? Okay, what about you, Kak? Sama sih. Yes. Kalau informasi itu harus dari artikel yang terpercaya sama populer di website-website. Dan kita nggak keliru karena di website ada artikel
yang rame dipakai orang tapi nggak benar sama informasi nyatanya. Oh, yeah. Okay, so that's your job to write an article that the information is correct and valid, right? Okay, so karena kan sudah menulis full artikel kan, nah setelah ini kita akan submit ke beberapa media. Jadi tulisan kalian tidak hanya bermanfaat bagi kalian saja sebagai pembaca, ya kan? Orang lain, sebagai penulis, orang lain juga akan mendapatkan manfaatnya. Pertama, ya kan, jelas informasi yang kalian dapat sudah valid nggak? Ya, oke. Pertama, informasinya sudah valid. Kedua, kalian punya argumen masing-masing, benar? Nah, itu kita ingin orang lain bisa membaca dan mendapatkan manfaat dari tulisan kita. Oke, now let's go to your topic, Kak Royan. Ini sedikit berbeda ini. Nah, ini kan tadi yang dua ini itu membicarakan tentang karakter, betul? Nilai-nilai kehidupan, tadi sportivitas, kemudian cara berkomunikasi. Kalau komunikasinya nggak bagus berarti timnya mungkin ada kemungkinan untuk kalah dan sebagainya, karena nggak solid, ya kan? Nah, kalau Kak Rian ini membahas sepatu. Nah, kita sejauh ini belum tahu sih Kak, kalau setiap klub itu ternyata dia punya merchandise masing-masing ya. Mungkin kalian bisa share dulu nih, apa sih sebenarnya yang ada di tulisannya Kak Rian ini bicarakan tentang apa? Tentunya merchandise itu kan banyak ya, apa tuh nggak cuma sepatu, kayak misalnya ada kayak jersey, terus kayak jaket atau apa gitu, atau mungkin bisa juga kayak bola atau action figure itu, misalnya kan itu kan juga ada yang itu kan viral itu. Terus juga ada yang kayak tiket itu masuk merchandise. Tiket. No, it's it's the requirement so that you can watch what is it? The tournament, right? Kalau kita nggak beli tiket, kita nggak bisa nonton. Make sure this maybe just like your explanation, like shoes, jersey, or maybe the picture, a sign, termasuk gak? A sign. Like I ever know the ball yang ditandatanganin itu harganya lebih mahal daripada bola-bola yang ya dijual pada umumnya. Apakah itu benar? Yes, mungkin Kakak bisa cerita kenapa sih kok tertarik menulis tentang ini? Kalau tadi kan mereka berdua tertariknya untuk mengupas nilai-nilai kehidupannya. Kenapa Kak Rian ini lebih tertarik untuk mengupas dari segi itu tadi, bisa dibilang dari segi perputaran ekonomi, seperti Kak Rian dijelaskan bahwa fans sepak bola di seluruh dunia ini sangat banyak sekali dan itu menjadi salah satu komoditas yang menjanjikan gitu. Kenapa Kak Rian tertariknya di situ gitu? Karena apa tuh merchandise juga kan itu kayak sebenarnya nggak terlalu penting sih, cuman merchandise itu kan bisa melihat itu kita kalau misalnya itu tuh kayak udah fans dari klub itu lah, jadi kayak udah apa tuh kayak udah ada down pokoknya, udah sama klub itu. Jadi kayak dia buat keren-kerenan itu juga bisa. Oh, keren-kerenan aja. Bagian kalau misalnya kita punya bola yang ada tanda tangannya dia kan juga kan kalau lumayan. Berarti apa nih peluang yang bisa Kak Rian lihat setelah memutuskan untuk membahas ini? Kira-kira apa sih menurut Kak Rian ke depannya itu apa peluang yang bisa dilihat? Kira-kira ada nggak? Selain just like tadi keren-kerenan misalnya, selain membahas keren-kerenan ada nggak sih peluang bermanfaat mungkin dari segi ekonominya, dari segi kita sebagai fans, dari segi ini apa pemainnya mungkin atau klubnya? Menurut Kak Rian apa tuh kira-kira peluang ke depan? Jadi pesan yang ada di tulisan Kak Rian sebenarnya apa untuk bisa menjadi kebaikan ke depannya misalnya atau peluang misalnya? Yes. Oke,
So you talk about what is it? Buy and sell, right? So when we talk about buy and sell, what is it about? Apa? Kita sudah membicarakan apa kalau bahas jual dan beli? Yes, we talk about money, right? Okay. Di sepak bola itu salah satu perputaran uang yang sangat besar terjadi. Nah, harga tiket aja berapa coba? Kalian pernah nonton bola? Harga tiket aja berapa? 1.000? Berapa sih? 20.000? No? Berapa kak? 300.000 itu untuk yang di dalam negeri. Kalau di luar negeri berapa tuh? Jutaan dolar atau jutaan rupiah? Rupiah. Mahal kan? Dalam satu stadion ada berapa orang? Banyak. Coba dikali tuh, berapa tuh? Nah, itu baru harga tiket. Kalau kita berbicara merchandise misalnya, tadi sepatu ya kan, misalnya. Satu sepatu gak mungkin harganya 100.000 ya kan. Kalau sepatu merchandise kok gitu kan gak mungkin harganya 100.000 kan, berapa kan? Pasti mahal ya, yang di atas 1 juta tuh ada. So we talk about money. Gimana perputaran uang di situ tuh sebenarnya ada potensi yang sangat besar gitu. Apalagi tadi ketika kita membicarakan populasi ya kan, sangat besar di seluruh dunia, banyak sekali pecinta football, fans terutama ya. Itu sangat banyak, sehingga kemungkinan besar ada perputaran roda ekonomi itu sangat-sangat memungkinkan. Okay, now my question is, dari tulisan kalian ini, sudah lihat, it's very interesting, right? Kalian bisa mengungkapkan opini kalian, kalian menuliskan apa yang kalian suka, ya kan? Nah, setelah selesai ya, proses menulis ini, apa sih? Satu aja atau misalnya 2 lah, boleh. 1 sampai 2 mungkin yang bisa kalian dapatkan selain informasi yang sudah kalian tuliskan di sini. Dari proses itu apa sih insight atau mungkin pengalaman setelah selesai menuliskan satu artikel ini? Bisa di-share? Karena kan tidak sebentar kan? It's more than 3 days or it almost 3 weeks. Then what? Yes, apa sih? Tahu cara bagaimana itu membuat artikel yang lebih baik. Kan kalau dulu itu pas SD biasanya buat artikel cuma kayak langsung nulis langsung cuman dari idenya, terus bisa-bisa buang di tengah, terus akhirnya sisa-sisanya disuruh minta AI. Tapi kalau Ini pakai AI nggak? Oke. Then habis itu kalau ini kan diajarin dari awal dari musim 1 sampai 3 itu jadi bisa ngeluarin semua idenya, jadi bisa nyitir buat tulis artikel. Others? Kak Adi atau Kak Raya dulu? Yes? Yang apa yang udah itu pokoknya cara kita buat artikelnya tuh kayak cuma asal-asalan. Soalnya kan kemarin kan kayak di misalnya di musim 1 sampai musim 2 kan kayak pertanyaannya itu banyak, kayak benar-benar harus tentuin apa tuh temanya itu kayak gimana yang sesuai sama kita. Jadi kan intinya dulu tuh sama kayak kalau buat artikel tuh kayak suka asal-asalan, kita beli aja yang penting bagus sampai selesai. Terus juga apa tuh udah cara kayak mengorganisir informasi yang kita dapat gitu, kayak ini juga apa tuh tentang kejadian terus gitu. Oke, buat juga. Yes. Jadi lebih tahu kalau informasi di sepak bola ini banyak dan luas, dan juga bukan tentang
sepak bola itu sendiri, tapi di dalam artikelnya itu menjelaskan lebih dari sepak bola. Okay. So it's not just about the football, so you got more information that you can share to others, right? Okay, it's the last discussion. So after this article finished, sudah selesai menulis artikel, then my question is, apa harapan kalian dari punya artikel ini? Dengan memiliki tulisan seperti ini, apa sih harapan kalian ke depannya? Dengan memiliki tulisan, apa yang bisa kalian lakukan? Atau apa harapan kalian ke depannya? Harapannya itu kayak apa ya, semoga kayak apa tuh, cara kita nulis artikel itu kayak lebih improve lagi, terus juga apa tuh, cara ngejelasnya itu kayak biar lebih lancar. Terus kalau bisa juga kan kalau misalnya ya bagus kan kalau misalnya di-upload di kayak website yang tentang artikel itu kan juga pasti kan bagus, juga bisa dapetin penghasilan juga. Others? Kak Adi dulu, apa sih? Yes. Harapan saya kalau semisal ada orang yang membaca artikel atau tulisan saya berharap orang itu bisa mengenali siapa yang membuat artikel itu. Okay, so you want your readers to know about you and also your perspective. Okay, apa coba? Sebelum membuat artikel ini kan kayak masih ada banyak kurang ya, kayak paragrafnya masih sedikit, cuma 500-an. Nanti harapannya ke depannya itu bisa membuat artikel yang lebih lengkap lagi, yang biar bisa lebih detail nanti website yang mau dipublish. Okay. I think that's enough for our discussion today. Dan saya juga berharap nantinya mungkin sekarang kita menulis hal-hal yang remeh menurut kakak-kakak di sini ya kan. Kita menulis tentang football yang dari karakter, kemudian juga ada peluang ekonomi dan lain sebagainya. Sekarang hanya satu tulisan saja. Saya berharapnya ke depannya, kalau ketika kalian sudah memutuskan untuk aku suka ini nih, kalian tidak hanya suka, tapi kalian juga mengeksplor dan mendapatkan manfaat, ya kan? Tidak hanya sekedar tadi keren-kerenan, ya kan? Suka-sukaan aja, ya kan? Kita harus mendapatkan benefit. Karena apa? Agar waktu kita tidak terbuang sia-sia, kita hanya menikmati saja. No, we can explore more. Right? Okay, that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.